Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Di sini warahmatullahi wabarakatuh. di sini kami akan mempresentasikan hasil tugas kelompok kami tentang kelompok pendidikan kewarganegaraan. Di sini pertama saya akan menyampaikan hakikat pendidikan kewarganegaraan. Next. Hakikat pendidikan kewarganegaraan adalah untuk membekali mahasiswa dengan kemampuan dasar dan pengetahuan mengenai hubungan warga negara Indonesia dengan negara dan dengan sesama warga negara. Pendidikan kewarganegaraan merupakan bagian ilmu pengetahuan yang memiliki landasan filsafat baik ontologi, epistemologi, maupun aksiologi, menurut Karsadi 2018. Secara ontologis, pendidikan kewarganegaraan berobjek material yaitu nilai, moral, dan budi pekerti. Dalam perspektif epistemologis, pendidikan kewarganegaraan dikaji dan dibahas melalui pendekatan akademik dan ilmiah dengan menekankan pada oleh kalbu, oleh karsa, dan oleh rasa, serta oleh pikir yang bersifat komprehensif, integratif, dan holistik. Dalam perspektif aksiologis, eksistensi dan urgensi pendidikan kewarganegaraan menjadi wahana pendidikan nilai, moral, dan budi pekerti, sehingga dapat menjadi sarana transformasi pendidikan karakter untuk menumbuh kembangkan rasa nasionalisme dan kesadaran berbangsa dan bernegara. Landasan hukum. Yang pertama adalah Undang-Undang Republik Indonesia nomor 12 tahun 2012 tentang pendidikan tinggi pasal 35 ayat 3 tentang mata kuliah wajib pendidikan agama, Pancasila, kewarganegaraan, dan bahasa Indonesia. Yang kedua, UU nomor 30 tahun 2002 tentang pertahanan negara, pasal 9 ayat 1, pasal 9 ayat 2, PPKN pelatihan kemiliteran secara wajib, pengabdian sebagai prajurit TNI secara sukarela dan secara wajib pengabdian secara profesi. Yang ketiga, Keputusan Menteri Pendidikan Nasional nomor 232/U/2000 tentang pedoman penyusunan kurikulum pendidikan tinggi dan penilaian hasil belajar mahasiswa. Yang keempat, UU RI nomor 20 tahun 2003 tentang sistem pendidikan nasional. Berikutnya, pendidikan kewarganegaraan dalam konteks pendidikan nasional. Menurut UU nomor 20/2003. Penjelasan pasal 37 ayat 1 UU RI nomor 20 tahun 2003 menjelaskan pendidikan kewarganegaraan dimaksudkan untuk membentuk peserta didik menjadi manusia yang memiliki rasa kebangsaan dan cinta tanah air. Yang kedua, pasal 2 UU RI nomor 12 tahun 2012 menyebutkan bahwa pendidikan tinggi berdasarkan Pancasila, Undang-Undang Dasar Republik Indonesia tahun 1945, NKRI, dan Bhinneka Tunggal Ika. Misi pendidikan kewarganegaraan di perguruan tinggi. Menurut SK Dirjen Dikti nomor 38 strip Dikti strip KEP strip 2002. Yang pertama adalah sumber nilai. Yang kedua, mengembangkan kepribadiannya selaku warga negara yang aktif berperan aktif. Ketiga, menegakkan demokrasi menuju masyarakat madani. Keempat, pedoman penyelenggaraan program studi dalam mengantarkan mahasiswa. Selanjutnya, misi pendidikan kewarganegaraan di perguruan tinggi. Membantu mahasiswa selaku warga negara agar mampu mewujudkan nilai-nilai dasar perjuangan bangsa Indonesia. Kedua, mewujudkan kesadaran berbangsa dan bernegara. Ketiga, menerapkan ilmunya secara bertanggung jawab terhadap kemanusiaan. Hakikat pendidikan kewarganegaraan. Pendidikan kewarganegaraan, pendidikan demokrasi yang bertujuan untuk mempersiapkan warga negara berpikir kritis dan bertindak demokratis melalui aktivitas menanamkan kesadaran pada generasi baru bahwa demokrasi adalah bentuk kehidupan masyarakat yang paling menjamin hak-hak masyarakat menurut Zambrowni dalam ICCE 2003. Negara perlu menyelenggarakan pendidikan kewarganegaraan karena setiap generasi adalah orang baru yang harus mendapat pengetahuan
sikap atau nilai dan keterampilan agar mampu mengembangkan warga negara yang memiliki watak atau karakter yang baik dan cerdas, smart and good citizen, untuk hidup dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara sesuai dengan demokrasi konstitusional. Masalah dan solusi hakikat kewarganegaraan yang kita alami pada saat ini. Masalahnya adalah kurangnya kesadaran generasi muda dalam mengamalkan nilai-nilai Pancasila dan kewarganegaraan pada kehidupan sehari-hari, dan banyak generasi muda yang kurang minatnya dalam pembelajaran pendidikan kewarganegaraan. Solusinya, dengan mengintensifkan pembelajaran pendidikan kewarganegaraan dan melakukan pembelajaran yang tidak membosankan agar menarik minat generasi muda dalam pembelajaran dan mengamalkan nilai-nilai kewarganegaraan. Terima kasih. Sekian presentasi dari saya tentang hakikat pendidikan kewarganegaraan. Selanjutnya topik akan dilanjutkan oleh Rivia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rivia Alfatania. Di sini saya akan membawakan materi tentang identitas nasional. Identitas nasional dimiliki oleh setiap warga negara yang merdeka dan berdaulat. Sebagai warga negara, tentunya kita harus memahami tujuan dan pengertian identitas nasional itu sendiri. Apa itu identitas nasional? Identitas nasional adalah ciri-ciri atau karakteristik keyakinan tentang bangsa yang membedakan bangsa satu dengan yang lain. Konteks identitas nasional sendiri berkaitan dengan adat istiadat, kebudayaan, dan karakter khas suatu negara. Unsur pembentuk identitas nasional. Yang pertama, suku bangsa, yang kedua agama, ketiga budaya, keempat bahasa. Unsur identitas nasional. Apa saja unsur identitas nasional Indonesia? 1. Bahasa nasional. Bahasa nasional atau bahasa persatuan bangsa Indonesia adalah bahasa Indonesia. Yang kedua, bendera negara. Bendera negara Indonesia adalah merah putih. Yang ketiga, lagu kebangsaan. Lagu kebangsaan negara Indonesia adalah Indonesia Raya. Yang keempat, lambang negara. Lambang negara Indonesia adalah burung Garuda. Yang kelima, semboyan negara. Semboyan negara Indonesia adalah Bhinneka Tunggal Ika. Yang keenam, Pancasila. Pancasila sebagai ideologi nasional, falsafah negara, dan pandangan hidup. Yang ketujuh, ada Undang-Undang Dasar 1945. Undang-Undang Dasar 1945 sebagai dasar konstitusi atau dasar hukum negara. Yang kedelapan, bentuk negara. Bentuk negara Indonesia adalah Negara Kesatuan Republik Indonesia atau NKRI. Faktor pembentuk identitas nasional. Apa saja pembentuk identitas nasional? Faktor pembentuk identitas nasional dibagi menjadi beberapa bagian. Yang pertama, faktor primordial atau sesuatu yang melekat pada bangsa seperti geografis dan ekologi. Faktor kondisional merupakan kondisi sosial, politik, sejarah, dan kebudayaan. Yang terakhir ada faktor sejarah dan sakral. Faktor sejarah merupakan proses terbentuknya suatu bangsa, dan faktor sakral berupa agama dan ideologi. Pentingnya identitas nasional. Apa pentingnya identitas nasional? Pentingnya identitas nasional dibagi menjadi beberapa, yaitu ada yang pertama, bangsa Indonesia dapat dikenal dan dibedakan dengan bangsa yang lain. Yang kedua, identitas nasional penting untuk kelangsungan hidup sehingga bisa mempersatukan negara dan bangsa. Yang ketiga, identitas nasional penting untuk kewibawaan negara dan ciri khas Indonesia. Identitas nasional akan memunculkan rasa saling menghormati dan pengertian. Kasus identitas nasional. Rakyat Indonesia seakan tidak bangga menjadi warga negara Indonesia dan mungkin menyesal kenapa dilahirkan di Indonesia. Jika hal ini dibiarkan, nama Negara Kesatuan Republik Indonesia, NKRI, tinggallah nama dan negara ini pun hanya akan menjadi tanah dan laut yang seakan dijajah kembali. Bukan dijajah secara fisik, melainkan dijajah secara moral dan mental. Kemudian, yang paling jelas kelihatan, segala hal yang berbau dari luar negeri langsung membuat bangsa ini terkesima. Seakan-akan semua yang berbau luar negeri itu bagus dan kualitasnya lebih tinggi dari buatan dalam negeri. Kemudian sikap
sikap bahasa bangsa Indonesia yang lengah sehingga terjadi krisis identitas. Masyarakat mencampur adukan bahasa Indonesia dengan bahasa asing. Bahkan mereka lebih bangga dengan bahasa asing daripada menggunakan bahasa Indonesia. Solusi dari kasus identitas nasional adalah menggunakan bahasa Indonesia dengan baik dan benar sesuai dengan kaidah bahasa Indonesia dan menghindari mencampur adukan bahasa Indonesia dengan bahasa asing, serta mencintai, menjaga, mengembangkan, dan melestarikan kebudayaan daerah, kemudian memakai produk-produk dalam negeri yang dimulai dari diri sendiri. Sekian presentasi dari saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Denis Viola. Saya akan menjelaskan materi tentang integrasi nasional. Apa sih itu integrasi nasional? Next. Integrasi nasional itu merupakan proses penyatuan berbagai perbedaan-perbedaan yang ada pada masyarakat sehingga menjadi selaras dalam sebuah bangsa. Perbedaan tersebut meliputi suku, budaya, bahasa, ras, agama, dan faktor kebangsaan lainnya. Faktor-faktor pendorong integrasi nasional, salah satunya di antara faktor pendorong integrasi nasional yang paling utama ialah adanya perasaan senasib dan seperjuangan. Persamaan tersebut membuat warga Indonesia saat itu bersatu untuk merdeka. Faktor pendorong diantaranya juga 1A, faktor sejarah. Masyarakat mengalami sejarah yang sama. Selanjutnya, adanya ideologi nasional. Pancasila sebagai ideologi nasional tidak dapat digantikan oleh ideologi manapun. Selanjutnya, adanya sikap, tekad, dan keinginan untuk kembali bersatu. Perbedaan dan kemajemukan Indonesia bukanlah salah satu alasan untuk dijadikan faktor penyebab konflik sosial yang terjadi di kalangan masyarakat. Selanjutnya, adanya ancaman dari luar walaupun Indonesia sudah merdeka 71 tahun. Bukan tidak mungkin ancaman dari luar itu masuk ke Indonesia. Selain faktor pendorong tersebut, ada juga faktor penghambat integrasi nasional. Akan dijelaskan sebagai berikut. 1. Masyarakat yang beraneka ragam. Faktor penghambat integrasi nasional yang pertama adalah karena masyarakat Indonesia yang beraneka ragam. 2. Wilayah yang luas. Faktor penghambat integrasi nasional yang kedua yaitu karena wilayah Indonesia yang luas. Negara Indonesia terdiri dari ribuan pulau-pulau, baik besar maupun yang kecil. Hal ini membuat negara Indonesia memiliki wilayah yang begitu luas dan bisa menjadi faktor yang dapat menghambat integrasi nasional. 2. Paham etnosentrisme yang kuat. Faktor penghambat integrasi nasional yang ketiga, ya ini adalah paham etnosentrisme yang kuat. Etnosentrisme adalah fanatisme suku bangsa di mana masyarakatnya mempersiapkan kebudayaan yang mereka miliki lebih baik dari kebudayaan lainnya. 4. Pembangunan yang tidak merata. Faktor penghambat integrasi nasional yang keempat adalah pembangunan yang tidak merata. Sudah dijelaskan sebelumnya bahwa Indonesia memiliki wilayah yang luas, yaitu terdiri dari ribuan pulau-pulau. Hal ini bisa menghambat pembangunan menjadi tidak merata, sehingga dapat menjadi penghambat integrasi nasional. Next. Selanjutnya, syarat integrasi nasional. Syarat integrasi nasional yang harus Anda ketahui adalah 1. Adanya kesadaran massa. Syarat utama untuk membangun integrasi persatuan nasional adalah kesadaran seluruh masyarakat bahwa hubungan diperlukan untuk memenuhi kebutuhan mereka. Integrasi nasional hanya dapat dicapai dengan kontribusi seluruh elemen masyarakat. 2. Kesepakatan tentang aturan dan pedoman. Syarat-syarat berikutnya adalah terciptanya kesepakatan masyarakat tentang norma dan nilai sosial yang dilestarikan dan dijadikan pedoman. Semua masyarakat harus menyetujuinya, aturan hidup yang telah ditetapkan. Selanjutnya, adanya nilai dan norma yang berlaku. Integrasi nasional juga dapat dicapai melalui adanya norma nilai sosial yang dijadikan aturan
baku dalam melaksanakan proses integrasi sosial. Nilai dan norma tersebut penting sebagai aturan yang berlaku dalam masyarakat. Next. Jenis-jenis integrasi nasional. Dalam praktiknya, integrasi nasional juga memiliki beberapa jenis yang menjelaskan setiap fenomena integritas yang terjadi dalam berbangsa dan bernegara seperti berikut ini. 1. Integrasi asimilasi adalah bentuk integrasi yang merupakan perpaduan dua budaya atau lebih yang menghilangkan ciri-ciri budaya asli yang diterima masyarakat. 2. Integrasi alkulturasi adalah perpaduan dua budaya atau lebih tanpa menghilangkan ciri-ciri budaya asli di lingkungannya. Integrasi normatif adalah integrasi yang didasarkan pada norma-norma yang menghubungkan masyarakat. Selanjutnya 4, keterpaduan perangkat merupakan keterpaduan yang terbukti merupakan hasil kesatuan individu dalam masyarakat. 5, integrasi idealis. Ada integrasi yang dilakukan dan dibuktikan dengan ikatan spiritual yang kuat tanpa adanya paksaan. Ada juga contoh integritas nasional. 1 contohnya seragam sekolah berbentuk sama untuk semua anak sekolah, terlepas dari kelas orang tua, ekonomi, suku, ras, atau agama. Mereka berseragam sekolah. 2. Pelaksanaan gotong royong. Bangsa Indonesia dikenal sebagai masyarakat yang memiliki nilai kemanusiaan yang sangat tinggi. Gotong royong meninggalkan banyak perbedaan dalam masyarakat untuk mencapai tujuan bersama. 3. Toleransi beragama. Indonesia memiliki 6 agama yang diakui sebagai agama negara. Hak asasi manusia sangat dilindungi di sini. Next. Tujuan integrasi juga memiliki tujuan. Tujuan integrasi nasional itu sendiri adalah bertujuan untuk menghilangkan kelas-kelas sosial yang dapat memecah belah persatuan bangsa dan menjadikan semua perbedaan yang ada menjadi sebuah anugerah dari Tuhan Yang Maha Esa, dan menjadikan perbedaan sebagai modal dan bekal untuk menjadi Indonesia sebagai negara yang lebih maju di era persaingan global seperti ini. Ada juga masalah integrasi nasional. Contohnya, kurangnya penghargaan terhadap keragaman atau kemajemukan, terciptanya etnosentrisme atau pandangan yang menganggap bahwa kebudayaan yang dimilikinya lebih baik dari budaya lainnya. Kurangnya toleransi dan solidaritas antar sesama masyarakat. Kurangnya kesadaran dalam diri masing-masing sebagai satu bangsa negara. Cara mengatasi ancaman integrasi nasional tersebut. Dalam UUD Negara Republik Indonesia tahun 1945 telah mengatur strategi pertahanan dan keamanan bangsa Indonesia dalam mengatasi ancaman integrasi nasional, yaitu pasal 30 ayat 1 sampai 5 UUD Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang menyatakan bahwa 1. Tiap-tiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam usaha pertahanan dan keamanan negara. 2. Usaha pertahanan dan keamanan negara dilaksanakan melalui sistem pertahanan dan keamanan rakyat semesta oleh Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagai kekuatan utama dan rakyat sebagai kekuatan pendukung. 3. Susunan dan kedudukan Tentara Nasional Indonesia, Kepolisian Negara Republik Indonesia, hubungan kewenangan Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Negara Republik Indonesia di dalam menjalankan tugasnya. Syarat-syarat keikutsertaan warga negara dalam usaha pertahanan dan keamanan diatur dengan undang-undang. 4. Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagai alat negara yang menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat bertugas melindungi dan mengayomi, melayani masyarakat serta menegakkan hukum. 5. Susunan dan kedudukan Tentara Nasional Indonesia, Kepolisian Negara Republik Indonesia, hubungan kewenangan Tentara Nasional Indonesia,
dan Kepolisian Negara Republik Indonesia di dalam menjalankan tugasnya. Syarat-syarat keikutsertaan warga negara dalam usaha pertahanan dan keamanan diatur dengan undang-undang. Sekian, terima kasih materi yang saya sampaikan. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Kuku Kurniawan akan menyampaikan materi tentang identitas nasional. Apa itu identitas nasional? Identitas nasional merupakan ciri khas atau jati diri bangsa. Sebagai warga negara, kita perlu memahami pengertian dan contoh identitas nasional. Faktor pendukung identitas nasional. Faktor-faktor yang mendukung lahirnya identitas nasional di Indonesia antara lain faktor objektif yang meliputi faktor geografis, ekologis, dan demografis. Kemudian faktor subjektif yaitu faktor historis, sosial, politik, dan kebudayaan yang memiliki bangsa Indonesia. Selanjutnya ada unsur-unsur pembentukan identitas nasional. Yang pertama, suku bangsa. Suku bangsa adalah golongan sosial yang khusus yang bersifat askriptif atau ada sejak lahir, yang sama coraknya dengan golongan, umur, dan jenis kelamin. Di Indonesia terdapat banyak sekali suku bangsa atau kelompok etnis dengan tidak kurang 300 dialek bangsa. Yang kedua ada agama. Agama adalah bangsa Indonesia dikenal sebagai masyarakat yang agamis. Agama-agama yang tumbuh dan berkembang di Nusantara adalah agama Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Buddha, dan Konghucu. Agama Konghucu pada masa Orde Baru tidak diakui sebagai agama resmi negara. Yang ketiga adalah kebudayaan. Kebudayaan adalah pengetahuan manusia sebagai makhluk sosial yang isinya adalah perangkat-perangkat atau model-model pengetahuan yang secara kolektif digunakan untuk pendukung-pendukungnya untuk menafsirkan dan memahami lingkungan yang dihadapi dan digunakan sebagai rujukan dan pedoman untuk bertindak. Yang terakhir ada bahasa. Bahasa merupakan unsur pendukung identitas nasional yang lain. Bahasa dipahami sebagai sistem perlambang yang secara arbiter ditentukan atas unsur-unsur ucapan manusia dan yang digunakan sebagai sarana berinteraksi antar manusia. Selanjutnya ada pentingnya identitas nasional. Yang pertama menunjukkan keberadaan dan eksistensi bangsa Indonesia. Yang kedua menjadi penciri yang mudah dikenali dan membedakan dalam pergaulan antar bangsa. Yang ketiga, sebagai alat pemersatu bangsa yang mana identitas terbentuk karena adanya suatu tujuannya berfungsi sebagai alat pemersatu yang menjadikan pembeda dari negara lain. Selanjutnya ada kasus identitas nasional. Belakangan ini masyarakat Indonesia dikejutkan dengan beredarnya sebuah rekaman video yang menampilkan aksi seorang pemuda yang membakar bendera merah putih dan diketahui pelaku adalah warga Aceh yang tinggal di Malaysia. Lantas, apa tantangan generasi muda dalam meningkatkan rasa nasionalisme di arus globalisasi ini? Dosen Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi atau FDI KOM, pengampu mata kuliah Pancasila, Ari Irvani mengatakan sangat disayangkan peristiwa pembakaran bendera Indonesia tersebut terjadi di negara lain. Namun hal tersebut tidak boleh ditanggapi dengan menghakimi. Lebih baik kejadian tersebut diproses secara hukum untuk mengungkapkan apa sebenarnya motif dari aksi pelaku dan melalui cara pendekatan persuasif agar lebih efektif.
Selanjutnya ada solusi kasus identitas nasional. Rasa nasionalisme harus tetap dijaga dan menjadi kepentingan, bukan hanya kepentingan generasi milenial saja, namun seluruh bangsa Indonesia. Rasa nasionalisme merupakan cara untuk mencintai bangsa dan negara sendiri. Penting menekankan rasa nasionalisme kepada generasi muda dan seorang pemimpin. Karena sejatinya seorang pemimpin memiliki pengaruh terhadap nasionalisme yang harus dijaga dan harus mengutamakan bangsa di atas kepentingan dirinya serta kelompoknya. Sekian, terima kasih presentasi dari saya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.